belanjanya belanja online. Nah, ini ada survei dari lembaga survei namanya Mars sumbernya. Dia survei nih, udah pernah belanja online belum? Kan jawabannya udah sama belum, dua ya. Sudah dan belum. Yang sudah ya udah, yang belum ditanya lagi lebih lanjut. Kenapa kok belum belanja online? Kenapa nggak belanja online? Ini alasannya, lebih seneng offline, tidak percaya all shop, nggak bisa coba, transaksi pusing, takut kena tipu, takut barang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, teman-teman, kalau udah sadar ada masalah ini yang menghambat transaksi online, kira-kira solusinya apa nggih? Coba share di komen apa solusi dari challenge ini, tantangan ini. Orang tuh nggak mau belanja online, ini alasannya. Solusinya apa kira-kira? Ayo, silakan coba di-share. Apa solusi dari eh, alasan-alasan tersebut? Halo, 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 halo. Edukasi, testimoni, oke, sip. Kirim kasih pakai paket branding. Nah, Mas Muhammad Ghazali udah nyebut branding ya, kasih jaminan. Nah, semua itu kalau disimpulin satu kata namanya branding. Jadi tips nomor satu ya nggak nomor satu juga sih. Tadi tipsnya udah dari awal ya, perbaiki mindset. Tips selanjutnya adalah ini, makin bagus brandingmu, branding produk atau branding personal atau apapun, makin gampang closingnya. Nah, branding itu tidak cuma masalah logo, nama, tagline, packaging, itu enggak cuma itu, tapi salah satu dari branding menurut saya ya. Menurut saya itu branding itu semua hal ya yang kalau bahasa kerennya tuh semua touch point, semua titik sentuh, titik temu dengan konsumen itu branding, bagian dari branding. Semua titik temu, titik sentuh dengan touch point ya dengan konsumen atau calon pembeli itu branding. Nah, contohnya apa? Ya, pertama dari iklan, ya dari marketing. Marketing macam-macam tuh, ada yang lewat IG, Facebook, TikTok. Itu kan touch point ya. Pertama orang tahu kan lewat situ biasanya. Lihat postingannya, lihat feed-nya, lihat logonya, lihat apa interaksinya di situ. Terus dia kepo ke website touchpoint selanjutnya, lihat websitenya tampilannya kayak gimana, profesional apa enggak, buka-buka halamannya lancar apa enggak, update apa enggak, itu salah satunya. Terus nanti ketika tertarik ada landing page, masuk landing page dan seterusnya, tertarik lagi masuk ke CS, touchpoint selanjutnya kan CS, CS-nya fast respon enggak, ramah apa enggak, dan seterusnya. Terus nanti kalau udah deal pengirimannya cepat apa enggak dan seterusnya. Terus setelah sampai barangnya sesuai dengan orderan apa enggak, kan touch point ya. Setelah barang sampai nanti ada CRM-nya apa enggak, itu touch point selanjutnya. Jadi kebayang ya, touch point itu semua titik sentuh, titik temu dengan calon atau pembelinya kita. Itu branding. Nah, saya punya insight begini, teman-teman. Saya kan tadi di Bagus Media, itu kan jualan produk retail ya. Saya ada jualan produk itu dua jenis. Pertama, produk yang ada brandnya, memang kita ada brand, develop sama partner. Yang kedua, produk-produk yang tipenya hit and run. Jadi cuma ngambil dari marketplace, kulaan atau dropship, dijual lagi tanpa branding. Nah, apa bedanya hasilnya? Produk-produk yang dijual tanpa brand, artinya ya udah kulaan aja lah gitu. Misalnya saya jualan celana dalam pria, ya udah celana dalam pria, nggak ada brandingnya gitu. Maksudnya nggak diusahakan brandingnya, itu transaksinya full COD, full 100% COD karena orang tidak trust, mau transfer duluan ragu. Ya, tadi loh, takut kena tipu, takut tidak sesuai dengan pesanan dan seterusnya. Tapi yang pakai brand, yang saya jual herbal misalnya, namanya Jenang Gemi, itu brandnya. Kalau dicek transaksinya masih dominan transfer daripada COD. Bukan berarti nggak ada COD ya.
masih dominan transfer daripada COD. COD paling cuma 30%-an, sisanya transfer full. Ada lagi klien saya, pendampingan ya, klien konsultan saya, malah 100% PO. PO. Artinya uang di depan, barang di belakang, 3 minggu lagi produksinya. Bedanya apa? Tiga jenis tadi. Bedanya di branding. Yang hit and run tanpa branding, siap-siap full COD. Yang punya saya, brandnya belum terlalu kuat, ya, karena baru 2 tahunan brandnya, masih dominan cash, fresh, transfer. Yang punya klien saya full PO, karena brandingnya udah luar biasa. Ya gimana nggak luar biasa, IG-nya aja follower 1,2 juta. TikTok-nya 300.000. Kebayang? Nah, gimana orang mau ragu gitu loh. Fotonya keren-keren banget. Kualitas foto feed-nya tuh nggak main-main gitu loh. Nah, jadi all shop atau ya jualan online kan jualannya visual sama kata-kata, ya itu dimaksimalin gitu loh. Kalau bikin visual jangan setengah-setengah, jangan seadanya, tapi yang maksimal, apalagi fashion gitu kan misalnya. Bikin copywriting ya maksimal, branding lah. Nah, terus ya tetap dijaga kualitasnya dong. Orang udah seneng beli jelek ya kecewa dong. Makanya dijaga kualitas produksinya. Nah, kalau di tempat klien saya QC-nya bagus, desainnya bagus. Jadi emang benar-benar dijaga kualitasnya. Ya, ada barang cacat balikin. Pokoknya dijaga bagus, dijaga banget brandingnya. Makanya orang tuh rela ngasih uang dulu barang belum sampai. Kebayang ya? Nah, maka nomor 1 tipsnya adalah perbaiki branding. Mas, kalau produknya produk kayak Mas Bayu yang tanpa branding gimana? Bisa dengan cara misalnya ya paling gampang ya COD tadi sih ya. COD paling gampang, terus kalau enggak yang di branding tokonya, toko sebagai store-nya. Kan jualan barang macam-macam tapi tokonya terkenal, aman, ya udah aman di situ. Atau ya lagi-lagi usahakan ke branding sih kalau mau yang kayak gitu. Gitu ya, itu tips nomor 1. Termasuk kan tadi testimoni gitu kan. Testimoni kan juga bagian dari branding kan. Ada banyak testimoni dan seterusnya. Internal branding ngaruh nggak ke performa? Internal branding itu maksudnya gimana? Performa apa? Performa CS atau performa internal branding misalnya timnya gitu ya. Ya itu kan bagian dari branding keseluruhan kan. Jadi nanti misalnya timnya tuh dipajang di website, di sosmed. Maksudnya ini loh tim kita, ini loh personelnya kita. Itu juga ya pasti ada ngaruh lah ke trust gitu. Itu Mas Ajar ya. Internal branding corporate ke performa tim. Nah, kalau konteksnya kalau saya gini, kalau branding corporate-nya bagus, nanti akan bisa mempermudah talent-talent yang bagus masuk, Mas, karena tertarik sama corporate-nya. Kayak gitu. Kalau jadi branding ya. Jadi otomatis ya harusnya kalau talent yang masuk lebih bagus, performanya juga makin bagus. Ya nanti tergantung, itu pasti ngaruh lah gitu. Nanti tinggal di dalam eksekusinya gimana, sistemnya dan seterusnya ya. Jadi part of-nya tetap butuh corporate branding. Gitu. Kalau saya corporate branding buat narik talent, biar gampang nyari talent yang bagus kayak gitu. Iya, terus hal apa yang diharapkan supaya mau belanja online? Kualitas, keamanan, baru harga. Ternyata harga bukan nomor 1. Yang penting aman, bagus. Makanya tadi branding kan tuh, aman bagus kan salah satu dari branding. Ya, dijaga banget kualitasnya, kepercayaannya. Nanti kalau orang sudah trust, dia akan rekomendasi. Nah, namanya dari rekomendasi biasanya lebih kuat. Ya enggak? Saya sering tanya ke klien, Mbak, closing dari rekomendasi sama closing dari leads dari iklan, lebih gampang mana? Selalu lebih gampang dari rekomendasi. Ya benar berarti teorinya. Kalau dari rekomendasi cepat, Mas. Tanya ini transfer nah, gitu. Tapi kalau dari yang murni dari iklan, ya tanya-tanya, ya tergantung produk ya. Kayak gitu.
Kalau di klien saya kayak gitu, di kreatifnya juga gitu, ya. Kalau dia tahu dari temennya rekomendasi ikut kelas ini nih, ada kelas bagus, nah dia relatif lebih gampang closingnya kayak gitu. Nah itu dijaga sama branding, kualitas dijaga, keamanan, ya dan seterusnya. Itu nanti akan investasi, semakin diinvest, semakin dipupuk itunya, makin ke belakang, insya Allah makin gampang closingnya. Jadi CS nggak usah banyak babi gitu. Proses pembelian itu adalah tahu, suka, yakin, baru beli. Ya, tahu itu tugasnya marketing, nyebar-nyebarin awareness, ya. Bikin suka juga dia marketing, CS juga bikin suka ketika masuk ke dalam chat pertama kan fast respon enggak, ramah apa enggak. Nah, tinggal kalau dia udah suka, yakin apa enggak. Nah, lagi-lagi dibantu sama branding. Kalau semakin mahal, biasanya orang itu semakin marketnya semakin pinter. Dia akan googling dulu, kepo-kepo dulu ke Instagram. Ini brand ini gimana sih performanya ya di marketplace, reviewnya gimana gitu ya. Semakin mahal biasanya marketnya semakin cerdas. Nah, branding itu kan tadi ketika dia googling nemu brand kita, oh bagus kok reviewnya. Ketika ke marketplace nemu lagi punya punya kita bagus. Cek sosmednya bagus, tampilannya oke, banyak testimoni dan seterusnya. Kebayang ya? Nah,